Baik, selamat malam semuanya. Jadi, salah satu yang nanti kita akan, bahas adalah tentang sifatnya Tuhan, tentang kasih setia. Jadi, saya ingin mengajak kita semua untuk, merenungkan sifat Tuhan yang satu ini, sehingga nanti waktu kita bahas, kita bisa lebih ngerti gitu ya, lebih mendalami dan lebih menjiwai juga apa yang, Tuhan ingin, kita ngerti dari sifatnya ini, ya. Nah, kita udah belajar di Keluaran 33 minggu lalu ya, masih dalam series Seeing the Invisible God. Nah, minggu lalu bagian kedua dan minggu ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga dengan judul gede ini ya, Seeing the Invisible God. Nah, eh, 2 minggu lalu kita belajar tentang senses yang kalau tidak dikontrol, kita suka sekali mencari sensasi, dan sensasi ini kalau kembali tidak dikendalikan akan membangkitkan banyak hal di dalam diri kita yang menjurus, yang meng-arouse begitu ya, membangkitkan sensualitas dan nantinya tidak bisa dikontrol dan berakibat dosa. Nah, minggu lalu kita udah belajar bahwa Tuhan marah besar ya ketika umat Israel itu membuat lembu emas di pasal 32 dan Tuhan bilang, "Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Jadi kekudusan Tuhan itu nggak memungkinkan dia bisa bisa ada bersama-sama dengan umat. Kalau umat yang perangainya kayak begitu dan tegar tengkuknya kayak begitu disatukan dengan Tuhan, mereka pasti musnah ya. Kekudusan Tuhan itu menuntut umat itu untuk kudus. Nah, mereka yang kacau balau begini nggak bisa. Jadi ketika Tuhan bilang aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, waduh mereka takut karena ini merupakan ancaman yang mengerikan ya. Karena kalau Tuhan meninggalkan, waduh sebentar saja mereka akan musnah mungkin dengan musuh-musuh yang mereka datangi. Mereka kan lagi masuk ke teritorinya orang ini ya. Kalau Tuhan meninggalkan mereka, waduh mereka ketakutan. Nah, sehingga mereka berkabung ya. Mereka berkabung, mereka copotin semua perhiasannya. Itu di 33 ayat 4. Nah, lucunya satu ayat setelah itu 33 ayat 5 Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentu aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkan perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Orang Israel sudah menanggalkan perhiasannya. Kenapa Tuhan bilang tanggalkan perhiasanmu lagi? Apa Tuhan nggak lihat mereka sudah mau menanggalkan perhiasannya? Kan begitu ya. Nah, sehingga kita mesti mengerti, kalau Tuhan kembali bilang ditanggalkan perhiasanmu, apa iya mereka masih pakai perhiasan fisik ini? Apa Tuhan itu sebenarnya tahu dari dalam hati ya, ke dalam hati. Ada cara Tuhan gitu untuk mengatakan tanggalkan perhiasan itu. Maksudnya apa? Itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan dan membangkitkan ingatan mereka, ya, kesadaran mereka akan ketelanjangan sekaligus keberdosaan mereka. Ya, mereka adalah orang-orang Ibrani ya yang tahu tentang Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, tahu tentang asal muasal mereka gitu ya. Nah, ini kita kembali ke Kejadian 3 ayat 7 ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu mereka telanjang. Ya. Jadi menanggalkan perhiasan, menanggalkan ornamen artinya mereka telanjang, bukan? Nah, kesadaran bahwa mereka telanjang itu artinya mereka sadar akan kebodohan dan kesesatan mereka, keberdosaan mereka, ya. Nah, kesadaran umat akan upayanya membuat topeng yang sebentar rusak untuk menutupi ketelanjangannya. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Ya, jadi ketika Tuhan bilang copot itu perhiasan, mereka sadar, iya ya, aku tuh pakai topeng. Topengnya topeng yang sebentar rusak seperti daun ara itu yang menutupi ketelanjangannya. Jadi manusia itu selalu berusaha mencari solusi sendiri. Mereka menyemat daun ara, materi atau hal-hal yang memberikan rasa aman, tetapi rasa aman yang rapuh,
yang sementara, yang fana seperti daun ara itu, ya, yang disemat menjadi cawat. Nah, semua upaya mereka ini hanya berujung semua ditambahin gitu, ujungnya adalah terikat, terjerat kepada perbudakan dari hal-hal yang fana. Dan kemudian setelah terikat, ini menjadi ilah-ilah palsu yang habisin waktu, habisin tenaga, habisin duit, habisin seluruh hidup mereka. Ya, nah, dan tanggalkan perhiasan itu artinya juga kesadaran bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong melalui korban penebus dosa dan pakaian dari kulit binatang. Ya, kita tahu itu di Kejadian 3:21. Tuhan Allah yang membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Jadi Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan yang bikinin pakaian ya, karena mereka sudah tahu mereka telanjang. Ketika mereka tidak jatuh di dalam dosa, belum jatuh dalam dosa, mereka tidak tahu mereka telanjang dan mereka tidak malu. Ya, nah, karena tidak ada dosa, tapi ketika ada dosa mereka malu dan mereka menyemat daun ara. Nah, Tuhan bikinkan dia pakaian dari kulit binatang. Itu artinya apa? Solusi dari Tuhan itu ada korban. Ya, kulit binatang pasti datang dari binatang yang sudah dibunuh. Ya, korban dan ada pakaian dari kulit binatang. Itu memperlambangkan Kristus yang akan mati untuk tebus kita. Ya, yang membebaskan mereka dari semua upaya menutupi ketelanjangannya itu. Ya. Jadi Tuhan berharap ketika Tuhan bilang tanggalkan perhiasanmu, artinya ada kesadaran untuk menyesali dosa, bertobat dan berbalik, menemukan kembali jalan Tuhan, back on God's tracks gitu ya. Nah, sehingga ketika Tuhan mengatakan kembali tanggalkan perhiasanmu, artinya jadilah dirimu sebenarnya yang aku ciptakan seperti gambar dan rupaku, manusia utuh seperti ciptaan semula. Berhenti pakai topeng, topeng kepandaianmu, topeng kecantikanmu, topeng kekuatanmu, kecepatanmu, kehebatanmu. Stop. Berhenti untuk hidup dalam nilai-nilai yang kau ciptakan sendiri. Kita hidup dalam dunia yang gila banget gitu ya, yang semua itu berlomba dengan nilai-nilai yang kita ciptakan sendiri, bukan datang dari Tuhan. Berhenti untuk mengandalkan semua prestasi dan pencapaianmu. Kita bangga dengan semua pencapaian kita. Tuhan bilang, tanggalkan perhiasanmu. Copotin tuh semua prestasi dan pencapaian. Ya, dan berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Engkau tuh siapa? Ya, dan berhenti terus-menerus membenarkan dirimu sendiri. Dan berhenti untuk menjadi alat iblis. Karena kalau engkau membenarkan dirimu, iblis akan pakai kamu untuk multiplikasi dosa. Kamu akan memanipulasi dirimu sendiri, kamu akan memanipulasi hidup orang lain, dan terus hidupmu itu penuh dengan akumulasi, terus palsu, 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 terus hidup dalam akumulasi kepalsuan. Dan Tuhan bilang, jadilah imam di dalam kesederhanaan. Itu yang Tuhan mau, tanggalkan perhiasan. Ingat ya, kita udah belajar tentang pakaian imam. Pakaian imam adalah pakaian yang paling sederhana. Dan Tuhan bilang, kalau engkau dengar perintahku, engkau menuruti perintahku, engkau akan menjadi bangsa imamat yang aku pilih, yang menjadi bangsa kesayanganku. Jadilah imam. Ya, dan Tuhan mau imam dalam kesederhanaan. Ya, jadi kesederhanaan bukan malas, itu yang kita bedakan ya. Sederhana, ya, tetap harus seger kan gitu ya, bukan kemalasan ya. Nah, terus Musa mengambil kemah waktu itu ya, dan dia menaruhnya di jauh dari perkemahan. Nah, kalau kita baca ayat ini, ada kata jauh dari perkemahan itu 3 kali ya, diletakkan jauh dari perkemahan. Setiap orang yang mencari itu harus pergi ke kemah pertemuan yang berada di luar perkemahan. Ya, jadi untuk menjaga kekudusan Tuhan, Musa meletakkan jarak yang jauh antara kemah pertemuan dan bangsa Israel. Lalu Tuhan berbicara kepada dia sebagai teman. Dan ada Yosua di situ ya, yang menemani. Nah, ini calon pengganti Musa yang dari muda dia sudah setia. Nah, lalu berkata Musa kepada Tuhan,
kalau memang engkau berfirman kepadaku, suruh bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu. Juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah, berdasarkan ini, Musa bilang, maka sekarang jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ya. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Luluh Tuhan, ya, luluh Tuhan, dan tidak hanya membimbing, tapi Tuhan kembali memberikan ketentraman. Hatinya luluh. Luar biasa Tuhan itu ya, sudah dikhianatin seperti itu. Nah, berkata Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa bilang, kami nggak mau malaikatmu Tuhan, kami mau engkau. Kalau tanpa engkau, bagaimana ini? Lalu dia bilang, dari mana gerangan akan aku tahu bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, aku dan umatmu ini, ya. Musa mengasosiasikan dirinya dengan kami, dengan umat Tuhan. Beberapa kali disebutkan. Ya, di sini proposal resmi, aku menjadi kami. Nah, dan di sini dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu, kalau engkau tidak beserta kami, bagaimana Tuhan? Dan penyertaan Tuhan itu adalah anugerah terbesar. Ya, jadi kalau kita bikin harapan gitu, selamat ulang tahun, memberikan harapan kepada orang lain gitu ya, doakan penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan adalah anugerah terbesar. Kalau Tuhan beserta kita, siapa yang bisa lawan, kan begitu ya? Dan penyertaan Tuhan, kalau hidup kita disertai Tuhan, itu adalah bukti kasih Tuhan yang nyata. Kalau Tuhan tidak beserta, dah gitu ya, itu siapa gitu. Dan kita hidupnya tidak karu-karuan. Nah, Tuhan menjawab Musa, aku juga akan melakukan yang telah kamu minta, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ya, jadi Tuhan berkali-kali bilang sama Musa, aku kenal engkau. Artinya Tuhan tahu isi hati Musa, dan Musa tidak memanfaatkan Tuhan untuk dirinya sendiri. Dia betul-betul menjalankan tugasnya menjadi imam perantara. Ya. Lalu Musa memohon, karena engkau mengenal aku Tuhan, boleh nggak aku lihat kemuliaan-Mu? Perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Jadi Musa minta sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, engkau nggak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lalu Tuhan bilang, di gunung itu ada cekuk, gitu ya. Engkau di situ deh. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam lekuk gunung itu. Aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Tapi kemudian aku akan tarik tanganku, engkau akan lihat belakangku, tapi wajahku tidak. Nah, itu yang kita pelajari di minggu lalu ya. Nah, terus saya masuk sedikit ke pasal 34. Nah, minggu ini saya akan mengulangi di pasal 34 mulai dari ayat pertama sampai kita selesaikan nanti pada ayat terakhir di pasal 34 pada ayat 35. Baik. Nah, ini adalah bagian ketiga. Jadi kita akan masuk ke dalam Keluaran 34 ya. Kita sudah mau mendekati akhir nih, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin 1-2 sesi lagi kita akan mengakhiri Keluaran ini. Nah, ini adalah momen-momen sangat sangat bagi saya itu sangat mengharukan karena Tuhan betul-betul menunjukkan siapa Dia di akhir-akhir ini. Karena tujuan dari seluruh kitab Keluaran ini adalah siapa Tuhan ya. I am, ingat kan Keluaran 3 dikatakan I am. Aku adalah aku, ya. I am who I am. Jadi di pasal inilah, di pasal 34 inilah Tuhan menyatakan siapa dirinya. Jadi ini adalah primanya ya, topnya dari seluruh kitab Keluaran. Baik. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 batu yang sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh batu itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Ya. Jadi
kalau kita lihat nih, Tuhan kembali, ya, ingat ya, kembali, Tuhan tidak habis loh, kembali memformalkan lagi perjanjian yang sudah diperbaharui. Tuhan udah mau kan, oke, aku akan bersama dengan engkau. Tuhan kembali, formalkan, hitam di atas putih. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan ya, yang bisa melanggar janjinya, dia formalkan kembali. Nah, kali ini Tuhan yang minta Musa memahat lohnya, memakai contoh loh pertama yang Tuhan sudah bikin. Artinya apa? Tuhan mengajak Musa yang sudah menjadi sahabatnya, sekarang menjadi rekan kerjanya. Ini merupakan satu kehormatan bagi Musa ya, bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tadinya sahabat, sekarang menjadi rekan kerja. Nah, kemudian Tuhan bilang, aku akan tulis pada loh itu, kamu yang bikin lohnya. Nah, bersiaplah. Menjelang pagi, naik pada waktu pagi ke atas Gunung Sinai, berdiri di sana menghadap aku, di puncak gunung itu. Tuhan tidak mau di kemahnya yang Musa siapin ya. Tuhan mau di gunung, karena di gunung itu Tuhan menyatakan ini punyaku. Ya, kalau kemah kan Musa yang mengundang Tuhan. Ini Tuhan yang mengundang Musa di atas Gunung Sinai. Ya, tetapi jangan ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Nah, standar kekudusan Tuhan tidak bisa ditawar. Gunung itu menjadi kudus karena kehadiran Tuhan di situ. Lalu Musa memahat dua batu loh yang sama, ya, dengan yang mula-mula bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Lalu Tuhan turun dalam awan, berdiri di sana dekat sama Musa, menyerukan nama Tuhan. Ya, Tuhan adalah Roh yang Maha Suci, yang nggak bisa dilihat oleh manusia yang berdosa. Tetapi dengan anugerah Tuhan, manusia bisa lihat Tuhan dari hal-hal yang ditunjukkannya. Jadi Roh itu nggak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi kita tahu nggak Tuhan itu ada. Tahu, kita bisa lihat nggak? Bisa dari hal-hal yang dia tunjukkan melalui karyanya. Semua makhluk ciptaan, kita lihat pasangan kita lihat anak kita lihat rekan kerja kita, semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Saya punya anjing poli, saya punya beberapa tanaman di luar gitu ya. Ini semua adalah alam sekitar kita, cakrawala dan semuanya ini adalah karyanya Tuhan. Di situ kita mengagumi, wow gitu ya. Nah, lalu ada bukti dari banyak kisah hidup yang kita alami, yang orang lain alami, yang dikisahkan kepada kita, yang diubahkan oleh Roh Kudus. Orang yang tadinya jahat jadi kok tiba-tiba jadi baik gitu ya. Orang yang tadinya sangat begajulan gitu tiba-tiba hidupnya dirubahkan. Dan Tuhan berbicara di situ. Tuhan menunjukkan karyanya dan Tuhan itu hidup dan kita bisa lihat dari hal itu. Nah, kehadiran Tuhan juga bisa dirasakan. Ya, kalau saya sering ya di dalam doa saya bisa merasakan bahwa aduh Tuhan ada gitu. Dan ada kemisteriusan yang kita tuh enggak bisa paham 100%, oh Tuhan itu begini, Tuhan itu gitu. Enggak, kita enggak bisa atur. Kita juga nggak tahu Tuhan itu ada di mana, karena ada kemisteriusan yang besar yang tidak membuat kita akan bisa mengerti. Karena Tuhan itu jauh lebih gede daripada kita. Bagaimana kita bisa mengerti Tuhan? Tapi kita bisa merasakan Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Saya tantang Bapak Ibu semua, kalau tidak yakin Tuhan itu hidup, malam ini duduk doa dan diam dan bilang Tuhan tunjukkan dirimu dan rasakan dalam hatimu ada nuranimu mulai berbicara dan Tuhan berbicara memakai hati kita. Nah, kehadiran Tuhan selalu disertai dengan firman-Nya. Jadi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa bilang kehadiran Tuhan? Satu-satunya cara sekarang ini adalah bagaimana kita mengetahui kehadiran Tuhan selalu melalui firman-Nya. Ya, di dalam pengalaman Musa ini pun ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia menyebutkan namanya. Ya, itu firman-Nya. Jadi kehadiran Tuhan selalu disertai dengan firman-Nya. Dan firman Tuhan kita udah punya sebanyak ini. Ya, dan kalau kita tidak pernah baca, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan?
Firman Tuhan. Tuhan sudah bilang, renungkan firman-Ku siang dan malam. Aku akan berbicara di situ. Ya. Nah, lalu berjalanlah Tuhan lewat di depannya Musa dan berseru, Tuhan, Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ketika lewat di depan Musa, itu keluar firman-Nya. Dia berseru, makanya kehadiran Tuhan selalu diikuti dengan firman-Nya. Nggak bisa enggak. Ya, berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan dia berseru, Tuhan, Tuhan. Bayangkan ya, Tuhan sendiri menyebutkan namanya, Tuhan, Tuhan. Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Saya akan membahas 2 ayat ini cukup panjang ya Bapak Ibu, tolong sabar ya, pelan-pelan. Yang nomor 1 adalah Tuhan. Tuhan itu ingin dikenali melalui namanya. 2 kali dia menyebut namanya sendiri. Ya, jadi kalau kita membaca di Alkitab kita ketemu kata Tuhan, gede semua, kapital, itu adalah terjemahan dari Yahweh ya, YHWH. Nggak ada satu orang pun yang tahu YHWH itu bacanya bagaimana. Karena orang Yahudi tidak bisa melafalkan YHWH, ya, karena itu tidak ada vokalnya. Jadi YHWH bacanya bagaimana? Jadi banyak beberapa scholar, orang-orang mencoba melafalkannya sebagai Yahweh gitu ya. Saya juga nggak tahu itu benar apa tidak gitu, cara mempronounce-nya gitu, mengatakannya. Tetapi di Alkitab kita dalam bahasa Indonesia ya YHWH ini diterjemahkan menjadi TUHAN gede ya, huruf besar semua. Jadi ketika Tuhan lewat, dia menyebutkan dirinya Tuhan, Tuhan gitu. Jadi Yahweh, Yahweh gitu ya. Namanya disebutkan 2 kali. Artinya Tuhan itu mau dikenalin sebagai namanya itu adalah Tuhan. Enggak ada nama lain ya. Tuhan, Tuhan. Nah, dan kemudian disusul dengan sifat dirinya dan perbuatan-perbuatannya. Jadi sifat dirinya nomor 1 yang disebut adalah penyayang dan pengasih. Ya, yang kedua panjang sabar. Nah, yang ketiga, nah ini menjadi di tengah ya, kasih setia. Ya, kasih setia dikatakan di situ berlimpah kasihnya dan setianya. Nah, kasih setia ini ya dan meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Nah, kata kasih setia itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris berbagai macam ya, faithful salah satunya, kesetiaan. Ya. Nah, dalam bahasa aslinya itu adalah hesed, ya, cecep tulisannya gitu, tapi bacanya keset, ya. Nah, kasih setia ini adalah keset. Nah, ini lalu kita lihat lagi sifat yang keempat adalah dia pengampun, dia mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Dan yang kelima, dia adalah adil, tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi dari 5 sifat besar Tuhan, di tengah itu adalah kasih setia. Selalu ya, kalau kita melihat penulisan itu dengan model seperti ini, gaya menulis, kita harus perhatikan yang di tengah biasanya itu menjadi puncak gitu. Menjadi puncak fokus dari apa yang mau ditulis. Jadi dari sifat 5 ini yang di tengah kasih setia ini diulang 2 kali ya, penyayang pengasih sekali, panjang sabar sekali, tapi berlimpah kasihnya dan setianya sekali, meneguhkan kasih setianya 2 kali ya kepada beribu-ribu orang, baru mengampuni, baru kemudian tidak membebaskan orang dari orang yang bersalah dari hukuman. Nah, sehingga kasih setia disebutkan 2 kali itu menjadi sentral dari sifat Tuhan. Nah, mari kita bahas kasih setia ini ya. Saya mencoba merenungkan ini dan saya mencoba mengambil semua yang saya bisa dapatkan, yang saya bisa bagikan di malam ini ya. Nah, saya mengambil dari Hosea, kata yang sama, hesed. Hosea 6 ayat 6.
sebab aku menyukai kasih setia. Ini Tuhan yang ngomong ya, sebab Tuhan menyukai kasih setia, chesed, dan bukan korban sembelihan. Jadi Tuhan lebih menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi saya membayangkan gitu ya, kasih setia itu kalau kita lihat artinya dalam bahasa Ibrani artinya loving kindness ya. Ya gimana ya menerjemahkan ya? Kebaikan yang mencintai begitu. Goodness, kindness, faithfulness gitu ya. Semuanya itu bicara tentang kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan begitu. Nah, tapi ada satu scholar yang bilang begini, ini kesep ini adalah kata yang hanya digunakan dalam konteks perjanjian. Ya, jadi kalau ada dua orang berjanji, misalnya dalam satu pernikahan, nah baru sah dikatakan kesep, gitu. Jadi ada perjanjian dulu, sehingga arti kesetiaan di sini mengandung kalau dilanggar ini rusak perjanjiannya. Jadi arti kata kesep itu adalah kesetiaan, ada dedikasi seumur hidup, ada komitmen sampai mati. Ya, kalau kita menikah kan begitu, mau tidak mau, suka nggak suka, harus ada dedikasi seumur hidup, harus ada komitmen sampai mati. Jadi keset itu selalu dalam konteks perjanjian. Ya. Nah, lawan kata dari keset adalah ketidaksetiaan atau pengkhianatan. Nah, dan kalau kita balik ke Hosea 6 tadi, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Tuhan lebih dari korban-korban bakaran. Jadi saya menyambungkan gitu. Kasih setia, kita baru bisa mengerti kasih setia Tuhan kalau kita betul-betul mengenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak kebayang gitu loh. Kasih setia Tuhan itu seperti apa gitu. Ya. Nah, jadi Tuhan adalah Tuhan pribadi yang pegang perjanjiannya. Nah, jadi dalam kasus Hosea ini, Nabi Hosea ini diperintahkan untuk menikahi Gomer, sang pelacur. Ya, Hosea itu nabinya Tuhan. Jadi Tuhan bilang, Hosea pergi nikahin Gomer, seorang pelacur. Nah, kisah hidup Hosea ini dipakai Tuhan untuk mengatakan kepada Israel bahwa Tuhan akan tetap mengasihi Israel dengan kasih setianya. Ya, nah tetapi kasih setia Tuhan ini di dalam kisahnya si Hosea tidak berbalas. Si Gomer sang istri ini tetap melacurkan dirinya. Nah, saya akan membahas kisah Hosea ini sedikit supaya kita mengerti cerita tentang kasih setia ini. Ya, jadi Hosea itu menjadi sebuah cerita. Kalau kita lihat Hosea itu ada di Perjanjian Lama dan sudah di bagian akhir ya. Cerita tentang nabi-nabi kecil. Ya, ada 13 pasal, silakan dibaca Bapak Ibu ya. Nah, jadi Hosea itu adalah sebuah cerita kasih setia Tuhan ya. Nah, pasal 1 ayat 2. Tuhan bilang sama Hosea, pergilah, kawini seorang perempuan sundal, ya, perempuan pelacur, ya, dan peranakkan anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah Hosea dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya 3 orang anak laki-laki. Nama anaknya yang pertama Yisril, artinya bangsa yang akan dihukum. Anak kedua namanya Lo-ruhama, perempuan. Bangsa yang tidak dikasihi artinya. Dan anaknya yang ketiga namanya Lo-ami, artinya bangsa yang bukan umat. Jadi anak ini 3 orang, Tuhan yang kasih nama. Dan kenapa dikasih nama? Kenapa Hosea disuruh menikah sama pelacur? Kenapa anak-anaknya sampai berantakan kayak begitu dikasih nama seperti itu gitu? Tuhan ini kayak bikin drama dan dipertontonkan di depan Israel supaya Tuhan itu menceritakan hatinya melalui kisah hidup Hosea, nabinya ini. Jadi Hosea ini kesian banget gitu. Memang disuruh menikah sama perempuan sundal, ya, anaknya 3. Nah, kita loncat ke pasal 2 tentang anak-anaknya.
Tuhan bilang, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Jadi anak 3 ini belum tentu anaknya Hosea gitu. Karena istrinya itu sudah bersundal gitu ya. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka dalam kehinaan. Perempuan itu berkata, aku mau mengikuti kekasih-kekasihku yang memberi roti dan air minum, bulu domba dan kain lenan, minyak dan minuman bagiku. Jadi si perempuan ini mau pergi ikuti kekasih-kekasihnya, padahal dia istrinya Hosea. Nah, perempuan itu akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan cari mereka, cari kekasih-kekasih ini terus, tetapi tidak bertemu dengan kekasih-kekasih itu. Maka dia akan berkata, ya udah aku akan pulang kembali ke suamiku yang pertama, karena kekasih-kekasih nggak ketemu nih, sebab waktu itu aku lebih bahagia daripada sekarang. Jadi ketika dia cari-cari kekasih-kekasihnya nggak ketemu, capek pulang sama suami aku waktu itu aku lebih bahagia dari sekarang, begitu katanya ya. Nah, tetapi perempuan ini nggak insaf, dia kembali itu bukan karena insaf, tapi karena kekasih-kasihnya nggak ketemu. Jadi dia balik lagi, ya. Dia tidak insaf bahwa akulah ya Tuhan yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak dan akan memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuatnya menjadi patung Baal. Jadi perempuan ini nggak sadar bahwa yang memberikan selama ini kepadanya adalah Tuhan. Ya, malah diterimanya perak dan emas itu dan dibikinnya patung Baal. Alamak kan begitu ya. Nah, jadi Tuhan ini lagi menceritakan tentang ketidaksetiaan dan pengkhianatan Israel. Tuhan itu tahu kecenderungan hati Israel, hati kita nih, kita ya, ketika kita ngomong Israel, kita harus refleksikan ke dalam hidup kita. Tuhan tahu kecenderungan hati kita. Kita itu seperti Gomer, berulang kali kabur, cari kekasih-kekasih. Yang dia pikir nih, yang kasih dia roti, yang kasih dia air minum, bulu domba, kain lenan, minyak, minuman, padahal semua itu Tuhan yang kasih. Tapi di otaknya Gomer, enggak, kekasih ini, kasih ini, kekasih ini, kasih ini, kekasih ini, kasih ini. Kan gitu, padahal Tuhan yang kasih. Ya. Nah, dan Hosea dan ayat yang kita barusan baca itu dia tidak insaf, ya. Dia nggak tahu, dia pura-pura nggak tahu, dia pikir kekasihnya yang kasih dia. Nah, kita sering begitu bukan? Kita sering tepuk dada nih untuk keberhasilan yang kita pikir semua datang dari diri kita sendiri. Gue bisa karena gue kerja keras, tahu gak lo? Berapa jam gue kerja? Gila lu, gue banting tulang, gue begini, gue begitu, gue sekolah nih, gue bener-bener habisin waktu untuk begini begitu. Kita menepuk dada kita untuk keberhasilan yang kita pikir itu dari diri kita sendiri. Tuhan kasih kita anak-anak yang baik, ya, para orang tua yang mendengarkan pada malam ini. Tuhan kasih anak-anak yang baik. Kita bilang apa? Oh, itu gua orang tua hebat. Gua yang didik, tau nggak lo? Gila lo, dari kecil lo gua ajarin sopan. Oh, coba kalau nggak gua tempeleng tuh anak jadi bandel tuh. Kita ambil kreditnya untuk kita. Dan kita merasa, itu hasil didikan gua loh. Nggak ada loh penyertaan Tuhan. Nggak ada campur tangan Tuhan. Tuhan kasih pintu rezeki kita dibukakan. Anugerahkan kita rezeki. Kita bilang apa? Itu hasil kerja keras. Gila lu, kalau gua nggak hebat, mana bisa dapat promotion, mana bisa dapat bonus. Kita merasa itu hasil kerja keras kita. Tuhan buka banyak kesempatan. Ketemu si ini dapat rezeki, ketemu si ono dapat rezeki. Kita bilang apa? Oh, itu luas pergaulan gue tuh, network gue hebat, kan begitu ya. Dan Tuhan bahkan kasih tidur yang nyenyak. Kita bilang apa? Udah, ini kasurnya luar biasa loh. Ini merek tertentu, kinclong dah, yang kita beli puluhan juta bahkan ratusan juta, betul-betul bisa bikin kita kasurnya empuk, bikin kita tidurnya nyenyak. Padahal Tuhan yang anugerahkan kita loh tidur yang nyenyak. Ya. Nah, ini adalah salah satu iklan kasur nih sebenarnya. Tetapi kita suka bilang begini sama anak-anak kita, bukan? Every success story begins with a big dream. Kan begitu ya? Bukan begin dengan Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan, tapi kita bilang kisah sukses itu dimulai punya nak cita-cita yang besar nak, sekolah yang rajin nak,
kinclong nak, bikin karir yang hebat nak. Di mana ya Tuhan ya? Kita tidak pernah bergantung sama Tuhan. Kita melarikan diri dengan kekasih-kekasih kita itu. Dan kita bilang, itu yang kasih kita roti, itu yang kasih kita minum, itu yang kita kasih kain lenan. Di mana Tuhan yang memberikan itu? Ya bukan? Kita berjuang untuk mendapatkan the world university. Ya kan? Nomor 1, kumpulin duit, kirim anak ke Harvard kalau perlu, ke Stanford, wah keren dah begitu ya, melarat deh pokoknya anak sekolah luar biasa. Ini kekasih yang kau kejar. Kita mau bekerja di top company, kita dapat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ini another kekasih, begitu kan? Kita mau, nah ini misalnya lagi COVID begini, wah ngetop deh farmasi company yang lagi hebat-hebat sekarang ini gitu ya, dan kita memimpikan menggunakan barang-barang, memakai jasa-jasa dari top brand of the world. Ini adalah kekasih-kekasih yang sadar tidak sadar. Ya, Charles Dickens bilang begini. Charles Dickens adalah penulis buku Oliver Twist dan The Tale of the Two Cities itu ya, David Copperfield. Dia bilang, we force the change we wear in life. Kita sendiri sebenarnya yang tempat rantai pengikat dalam hidup kita. Sadar tidak, kita sendiri yang tiap hari nempak rantai, makin lama makin tebal, makin lama, dan kita ikat hidup kita dengan segala macam yang kita mau itu. Dan kita seperti Gomer, melarikan diri, cari kekasih 1, kekasih 2, kekasih. Di mana Tuhan di dalam hidup kita? Kita sendiri yang menempa rantai pengikat di dalam hidup kita itu. Dan kita melupakan Tuhan. Kita tidak hargai karya Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa kita tuh istimewa atau enggak? Pusat dari alam semesta. Wah, keren ini. Ketika Tuhan jauhkan yang jahat, sehingga kita dapat menerima hidup yang nyaman, rumah enggak kena rampok, naik kendaraan selamat, gitu ya, kelancaran. Kita pikir, gue istimewa aja, gila banget. Ketika orang hormat sama kita, karena memang pribadi gue, gitu, orang menghargai gue, kan gitu ya. Ketika Tuhan berinisiatif, bahkan di dalam urusan keselamatan kita, cari kita, tolong kita. Dan kita merasa apa? Ya karena memang gue layak. Ya, saya harus mengaku dosa gitu. Dulu saya suka merasa seperti itu. Jadi ketika saya mau masuk sebuah gereja dan harus misalnya dibaptis ulang dan saya menolak untuk dibaptis ulang dan gereja itu menolak keanggotaan gereja saya bilang begini, yang rugi gerejanya kok, bukan gue. Nah gitu ya, soknya luar biasa gitu, karena saya merasa saya layak kok, enak aja lu kan gitu ya. Nah tapi anyway ya begitulah, ini cuma salah satu contoh aja ya. Jadi Tuhan berinisiatif cari kita, kita merasa karena gua layak. Jadi kita itu ya manusia cilaka atau enggak, manusia durhaka, manusia durjana kita itu. Di mana Tuhan di dalam hidup kita? Kita penuhin hidup kita persis seperti Gomer. Ya. 2 Timotius 2:13. Saya akan ulang ayat ini 2 kali ya. Jika kita tidak setia. Gomer ya, tidak setia. Dia Tuhan tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Aduh, ini kena tabok gitu rasanya ya. Jika kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kasih setia, hesed, itu adalah dirinya Tuhan. Dia nggak bisa menyangkal itu. Jadi puji Tuhan bukan? Ya, jadi Hosea ayat 2:13, karena hesetnya itu Tuhan bilang ini, sebab itu sesungguhnya aku akan bujuk dia. Coba si Gomer itu mau dibujuk coba, dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Wow, aku akan menjadikan engkau Gomer istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku di dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang.
Wow, nggak? Waduh, luar biasa ya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetriaan, sehingga engkau mengenal Tuhan. Tujuan Tuhan dengan kasih setianya itu yang sepanjang sabar, yang kasih terus kepada kita ini kesempatan adalah supaya kita mengenal Tuhan. Seberapa kita kenal Tuhan? Kalau malam ini kita tidak kenal Tuhan, saya betul-betul menantang Bapak Ibu. Seberapa engkau mengenal Tuhan? Dan Tuhan sudah kasih setianya. Tuhan, engkau yang tidak setia, Tuhan tetap setia. Ya, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan gandum dan anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Jadi Tuhan akan kembalikan, Tuhan akan pulihkan si Yisrael, bangsa yang akan dihukum itu akan didengerin sama Tuhan. Ya, dan aku akan menabur bagiku di bumi, dan aku akan menunjukkan kasihku kepada Lo-Ruhama. Bangsa yang tidak dikasihi itu akan kukasihi. Itu yang Tuhan janjikan. Dan aku berkata kepada Lo-Ami, bangsa yang bukan umat, engkau umatku sekarang. Dan ia akan berkata, engkau Tuhanku. Relasinya dipulihkan, kedudukannya dikembalikan. Ya, bangsa yang dihukum akan didengarkan, bangsa yang tidak dikasih akan dikasihi, bangsa yang bukan umat diangkat jadi umat sekarang. Itu yang Tuhan bilang, itu kasih setia Tuhan tuh sampai sedemikian gitu loh. Ya. Nah, dan Tuhan berfirman kepada Hosea, pergi lagi, cintai perempuan yang suka bersundal dan bersinah seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Dimasukin loh menyukai kue kismis. Ya. Ini kalimat tuh betul-betul deh ya. Mereka melacurkan diri kepada ilah-ilah lain dan mereka menyukai hal-hal yang manis, hal-hal yang enak, hal-hal yang bikin nyaman. Ya, lalu si Hosea membeli Gomer kembali dengan harga 15 shikal dan 3,3 liter jelai. Kenapa harganya 15 shikal? Berapa harga seorang budak? Ya, harga seorang budak laki-laki atau perempuan adalah 30 shikal perak. Itu kita bisa baca di Keluaran 21 ayat 32 ya. Jadi si Gomer itu dibeli dengan harga 15 shikal plus jelai. Artinya perempuan ini sudah rusak berat sampai dijual setengah harga. Ya, bahkan lebih busuk dari budak. Ini setengah harganya budak. Ini perempuan, nggak ada artinya. Sudah jadi sampah artinya. Dan Tuhan bilang, beli, bawa pulang lagi. Dan Hosea bilang, aku berkata kepada perempuan ini, lama engkau harus berdiam kepadaku dan tidak boleh bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki dan aku ini juga tidak akan bersetubuh dengan engkau. Jadi Hosea sebagai suaminya juga mendisiplinkan si istri ini, ya. Tapi dia beli sampah busuk ini ya untuk kembali menjadi istrinya. Itu yang Tuhan mau nyatakan. Itulah hesed, mencintai orang Israel yang busuk ini gitu ya. Tapi Tuhan mencintai sampai seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Tuhan itu setia. Manusia itu ketidaksetia dan kecongkakan. Sudah nggak setia, congkak pula. Ya. Hosea 4 ayat 1. Dengarkan firman Tuhan, hai Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Tuhan. Tuhan merindukan kita kenal dia. Makanya berulang kali Tuhan bilang sama Musa, aku kenal engkau, aku kenal engkau. Dan Musa respon, aku mau lihat engkau Tuhan, supaya aku bisa kenal engkau juga. Gitu ya. Nah, tapi Tuhan bilang ini kepada Israel, nggak ada kesetiaan, nggak ada kasih, nggak ada pengenalan Tuhan di negeri ini.
Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya, Tuhan tolak Israel menjadi imam. Engkau melacurkan diri terus. Engkau menolak untuk kenal aku kok. Ya, engkau bisa copotin perhiasan, tapi engkau sebenarnya tidak copotin perhiasan hatimu. Makanya Tuhan bilang, copotin tuh perhiasan, karena aku tahu hatimu. Dan umat itu binasa karena nggak kenal Tuhan. Dan Tuhan bilang, lu sendiri yang tolak pengenalan itu. Ya, dan aku akan tolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, anak-anakmu akan bersundal. Anak-anakmu akan hilang. Karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Mereka menukar kemuliaan yang kuberikan. Tuhan kasih kita kemuliaan. Dari awal kita diciptakan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tukar dengan kehinaan, dengan make up, dengan baju yang nggak karu-karuan, dengan hal-hal yang memalukan, dengan pendidikan tinggi, dengan pangkat, dengan gaji, dengan segala macam yang di mata Tuhan, di mata dunia itu bisa wah hebat gitu ya, tapi di mata Tuhan itu adalah kehinaan dan hal-hal yang memalukan. Ya. Nah, Hosea 5. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Tuhan. Sebab roh persinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Hati-hati saudaraku, ketika kita tidak bisa lagi ditegur ya, perbuatan-perbuatan itu tidak bisa mengizinkan kita balik karena mereka menjerat kita. Kalau roh persinahan itu ada di dalam kita, mata udah jadi sensasi, sensasi udah jadi sensual, dan roh itu udah nancap di kita, jadi roh perzinahan ada di kita, kita nggak bisa lagi kenal Tuhan. Terlambat sudah ya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Ini kata-kata yang luar biasa loh. Tuhan bilang kecongkakan, kamu sombong, ditegur tuh nggak bisa. Sudah sedemikian kasih setia Tuhan, heset Tuhan untuk minta kita kembali. Ambil kita lagi, tebus kita lagi, 15 shikal dibeli gitu ya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Dan apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Engkau bilang engkau mau bertobat, engkau bilang engkau mau balik kepadaku. Kasih setiamu itu, hesetmu itu, seperti kabut pagi. Sebentar doang hilang lenyap. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau tidak setia, ya, ini Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, Rasul Paulus adalah orang yang mengenal Tuhan juga. Dan dia bilang, kita ini nggak setia, kita ini bajingan. Kita ini tidak setia, tetapi Tuhan, dia akan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini ayat yang harus kita hafal. Dan harus ingat, Tuhan itu berdarah-darah. Dan Tuhan itu merindukan kita mengenal dia. Dan Tuhan itu merindukan kita punya kasih setia seperti dia. Ya, kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, kita lanjutkan ke ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Nah, ini kita lanjutkan di sini ya. Tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi Tuhan itu punya kasih setia, tetapi dia adil. Ya, dia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan anak-anaknya pada cucunya, ada keturunan dan keempat. Jadi kita lihat di Hosea, kalau kita lanjutkan membacanya di ayat 6, Tuhan bilang, apabila aku memulihkan keadaan umatku, Tuhan janji kan, kalau aku memulihkan keadaan umatku, apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan. Mereka pencuri mendobrak masuk dan gerombolan merampas di luar. Jadi Tuhan tahu nggak salah mereka?
tahu. Jadi ketika engkau dipulihkan, Tuhan catat semua dosamu itu, ya, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapanku. Jadi Tuhan tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman karena Dia adil. Ya, jadi lalu yang berikutnya adalah jadi satu, orang tidak akan dilepaskan dari hukumannya. Harus ada konsekuensi dosa, ya. Dan kita tahu dosa kita Tuhan Yesus yang tebus. Dosa kita itu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Dia yang mati buat kita sehingga kita bebas dari hukuman. Jadi setiap dosa Tuhan Yesus yang balas, yang ambil, bukan demikian cintanya Tuhan sama kita. Nah, tapi di ayat ini kita lanjutkan dulu. Tuhan akan membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya dan kepada keturunan ketiga dan keempat. Ini saya bergumul Bapak Ibu. Saya bilang kalau Tuhan itu kasih setia ya, kenapa dia tuh bales ya sampai generasi ketiga dan keempat? Seolah-olah Tuhan nggak puas-puasnya ngebalas dendam gitu kan? Apa ya Tuhan kita itu demikian jahatnya gitu ya, ngebalesin sampai segitunya gitu. Setelah saya renungkan berkali-kali dan membaca kanan kiri gitu ya, karena sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan itu adalah Bapak Ibu yang Anda orang tua di sini. Sadarlah bahwa peran orang tua itu vital. Kontribusi terbesar orang tua bagi kerajaan Tuhan bukan pekerjaanmu, bukan gajimu, bukan pencapaianmu, bukan bisa kasih makan anak-anak, tetapi adalah anak-anak itu sendiri. Itu kontribusi terbesarmu. Anak-anak itu dititipkan Tuhan kepada para orang tua. Jadi kontribusi terbesar orang tua bagi kerajaan Tuhan adalah anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Makanya Tuhan wanti-wanti, ya, aku akan membalaskan kesalahanmu kepada anak-anakmu itu ya, kalau engkau salah. Jadi kesalahan yang dibikin oleh orang tua itu fatal pengaruhnya ke generasi berikutnya. Ya, nilai-nilai hidup yang dibangun berdasarkan pengertian kita sendiri akan kriteria dunia, definisi sukses kita. Ya, coba lihat, kalau bapaknya pengusaha pasti diturunin ke anaknya. Jadi apa yang ada di benaknya, kekasih yang ada di dalam benaknya si Gomer dengan kekasihnya yang kasih roti, ini diturunkan kepada anaknya. Anaknya juga punya kekasihnya yang kasih roti. Kan begitu? Jadi definisi sukses, kaya, sehat, sejahtera, umur panjang, berpendidikan, terhormat, terkenal, bahagia itu diturunkan. Nah, artinya Gomer melahirkan Gomer, ya, melahirkan anak-anak sundal semuanya. Hal-hal yang diandalkan oleh orang tua. Oh, Bapak harus punya pangkat. Kalian anak-anak harus lebih berpangkat dari Bapak. Ya, nah uang, Bapak punya uang segini, kalian harus lebih berhasil. Sadar nggak sadar, kalian memasukkan, nancepin di dalam kepala anak kekasih demi kekasih yang lain, sehingga anak bergantung kepada uang, bergantung pada harus kerja keras. Bapakku kerja sekian jam, aku lebih. Barusan kita tahu ya CEO-nya itu apa itu sepatu itu meninggal 46 tahun ya, yang hidupnya kosong dengan semua pencapaian yang didapat. Karena mungkin tekanan dari orang tua, ingin seperti orang tua dan ingin dan macam-macam ya. Jadi kelihayan, keterampilan, pendidikan, kepercayaan, hutang budi, perbuatan baik dan lain sebagainya itu menjadi andalan ya. Saya punya dulu kakak ipar yang juga suka bilang begitu. Aku ini berhasil karena orang percaya padaku. Kepercayaan itu menjadi modalnya. Jadi tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengandalkan apa-apa hutang budi orang lah, kita berbuat baik sama orang supaya orang hutang budi sama kita. Sehingga Bapak Ibu, kita mewariskan mentalitas budak itu, mentalitas keterikatan itu kita wariskan. Mewariskan harga yang harus dibayar. Aku kerja keras, engkau kerja keras. Aku hidup hemat, engkau harus hidup hemat. Aku bertekad bulat, fokus, korbankan waktu, tenaga, kesehatan, bahkan relasi dengan Tuhan. Anak kita nggak pernah lihat kita saat teduh. Anak kita tidak pernah lihat kita berlutut, berdoa, dan nangis di hadapan Tuhan.
Bagaimana dia kenal Tuhan? Hidup kita penuh kemunafikan dan kebebalan. Pura-pura dengar Tuhan. Sok kenal dengan pribadi karyanya, karakter dan karya Tuhan. Pura-pura mengandalkan Tuhan. Tapi kenyataannya, kita turut keinginan kita sendiri. Dan kita abaikan tuntunan Tuhan. Dan anak-anak kita tersesat semuanya. Karena melihat orang tuanya tidak punya integritas. Hidup dengan double standard. Tidak konsisten dan tidak persisten. Jadi Tuhan bilang, orang tua, kesalahanmu akan mempengaruhi generasi. Generasi berikutnya akan mempengaruhi generasi berikutnya. Jadi kesalahanmu akan kubalas sampai ke generasi keempat. Paham ya Bapak Ibu, mengapa Tuhan sedemikian keras dalam hal ini. Jadi kita yang para orang tua, mari kita mulai sadar sekarang, apa yang sebenarnya harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Ya, segeralah Musa berlutut di tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Kedahsyatan pernyataan belas kasihan dan kasih setia Tuhan, keset-keset gitu ya, membuat Musa itu mau nggak mau, Tuhan bilang kan, Tuhan, Tuhan, Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, kasih setianya berlimpah-limpah gitu ya, itu mau tidak mau membuat Musa langsung berlutut sujud menyembah Tuhan. Dan dengan pernyataan belas kasihan dan kasih setia Tuhan itu menjadi dasar bagi Musa. Ya, ketika Tuhan bilang, aku mengasihimu, aku mengenalmu, kasih setia Tuhan itu yang menjadi dasar bagi Musa untuk mengajukan permohonannya dengan berani. Dia bilang, Tuhan, kiranya sertai kami. Jangan malaikat Tuhan. Kami mau Engkau berjalan di tengah-tengah kami. Walaupun kami ini bangsa yang bebal, Tuhan, tegar tengkuk. Dan ampuni kami Tuhan, kesalahan kami ini si tegar tengkuk ini ampuni kami Tuhan. Dan dia mengakui, ya Tuhan, ambillah kami ya menjadi milik-Mu. Mengakui kepemilikan Tuhan atas umat. Dia serahkan dirinya dan bangsa ini kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan, sungguh aku akan mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tuhan mau mengikat kembali perjanjiannya dengan Israel. Seperti Hosea mau menebus dan kemudian menikahi kembali si Gomer, si pelacur itu kembali. Tuhan menjanjikan perbuatan-perbuatan ajaib yang istimewa untuk Israel. Dan Tuhan bilang, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Luar biasa Tuhan ya. Tuhan bilang, asal kamu mau pegang aja firmanku, dan kamu mau taat pada perintahku, aku yang halau orang musuh semuanya. Tuhan yang halau. Engkau nggak usah, engkau diam-diam aja. Tuhan akan halau semua musuhmu. Nggak ada lagi. Kamu cuma pegang firman dan taat pada perintah Tuhan. Nah, berawas-awaslah. Nah, ini peringatan Tuhan. Janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Ingat ya, Israel kan keluar dari Mesir. Mereka masuk ke bangsa Kanaan. Ini semua bangsa penyembah berhala. Ya, jadi Tuhan ketika mau masuk nih, diingetin, awas-awas ya, jangan adakan perjanjian. Ya, jadi peringatan Tuhan itu adalah hal yang serius. Walaupun belum terjadi, jangan diabaikan atau dikecilkan. Karena apa? Karena Tuhan bisa lihat ke depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Israel enggak. Kita enggak pernah tahu masa depan kita kayak apa. Tapi Tuhan tahu. Makanya kalau Tuhan bicara sama kita, ikut deh. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi, engkau tidak.
Tuhan mengenal hati dan sifat orang Israel. Yang pengenalannya tuh dangkal. Sifat mementingkan diri sendirinya tuh tinggi banget, serakah. Sehingga mereka tuh gampang terjerat, tergiur, tergoda, dan mereka tuh nggak malu kejar kekasih hatinya. Kan si Gomer kan, sudah dicontohin kan. Nah, penduduk negeri itu adalah bangsa-bangsa penyembah berhala yang adalah musuh Israel yang harus dihalau. Itu adalah kekasih-kekasih potensialnya Gomer, ya. Nah, umat Tuhan dipanggil untuk hidup terpisah. Kita itu dipanggil tidak untuk berbaur, kita tuh dipanggil untuk hidup terpisah, kudus, dikuduskan, artinya dipisahkan dengan nilai-nilai kehidupan yang datang dari Tuhan. Makanya Tuhan ajarin Musa, gini loh bangun kemah suci, ya, bikin apa itu bejana pembasuhan, ini loh mesbah, ini loh tirai dari benang biru, ungu, merah, ya, pakai benang emas dan seterusnya. Ini loh, dan semua Tuhan sudah atur begitu ya, dengan standar-standar kekudusan. Ini baju imam harus ada segala macam, baju efodnya, ada tutup bahunya dan seterusnya yang sudah kita pelajari ya. Jadi umat Tuhan itu dipanggil untuk hidup kudus. Dia punya nilai kehidupan yang datang dari Tuhan sendiri. Ini teokrasi, Tuhan sendiri yang pimpin. Nah, Israel itu harus tinggal di dalam rumah aturan Tuhan. Jadi jangan berkeliaran di jalan seperti si Gomer dan jalan-jalan membaur mencari kekasih-kekasih. Tuhan bilang, tinggal di rumahku. Ya, ini aturanku. Engkau jangan kabur-kabur begitu. Nah, Israel tuh harusnya menjadi budaya tandingan. Begitu Israel datang, dia membuat budaya sendiri, bukan bercampur dengan budaya yang sudah ada. Ya, nah Tuhan ingatkan jangan bikin perjanjian, nggak boleh ada kesepakatan sama orang-orang itu, tidak boleh ada take and give. Artinya kita masuk ke dunia itu kita menerangi dunia, kita mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi dunia. Terbalik ya, sebagai orang Kristen kita yang mesti membawa hukum Tuhan kepada dunia. Jangan hukum dunia dimasukin ke gereja. Kacau balau kita nanti gereja menjadi entertainment. Nah, sebaliknya Tuhan bilang, ya, mesbah mereka harus kamu rubuhkan. Lihat ya katanya ya, rubuhkan satu. Tugu berhalanya harus kamu remukkan dan tiang berhalanya harus kamu tebang. 3 kata kerja yang menghancurkan semua. Ya, jadi sebaliknya itu yang Tuhan bilang, hancurkan mesbah itu, hancurkan tugu berhala itu, ya, dan remukkan tiang-tiang berhala mereka. Jadi umat Tuhan itu harus berani, tegas, tolak, hancur, buang berhala-berhala dunia. Ya, jangan mau bercampur baur dengan dunia. Semua cara, benda, kebudayaan yang membuat umat bisa berpaling dari Tuhan harus dihancurkan. Ya, semua suku di Indonesia ini, mau Tionghoa, mau Batak, mau Jawa, kita semua punya jimat-jimat, kita punya kepercayaan-kepercayaan, kebudayaan yang membuat Tuhan itu bisa diselewengkan, dikompromikan. Ya, menikah harus jam segini, masuk peti mesti jam segini. Nah, itu budaya apa? Itu harus kita hancurkan, mesti kita tolak, nggak bisa seperti itu. Mau jalan pegang jimat ini dulu, mau datang ke apa namanya, mau naik mobil mesti pakai kalung salib digantungin, hancurkan itu, karena itu semua adalah membuat kita tuh bergantung pada mistis, bukan lagi kepada Tuhan. Ya, dan perintah ini diulangi. Di Ulangan 7 ayat 5 dan Ulangan 12 ayat 3, Bapak Ibu bisa menemukan hal yang sama. Tuhan bilang rubuhkan ya mesbah itu, remukkan tugu berhala dan tiang-tiang berhala, tebak. Nah, sebab janganlah engkau sujud menyembah Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Tuhan sudah menggenapi janjinya, menghalau bangsa-bangsa berhala, ya. Tuhan telah memerintahkan Israel untuk hancurin semua berhala-berhalanya. Tuhan melarang Israel membuka kesempatan. Enggak ada kompromi sama sekali untuk membiarkan adanya ilah lain. Tuhan tidak bisa diduakan. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, ya. Dia adalah Tuhan yang hesed,
yang punya kasih setia di dalam perjanjian, dia komitmen sampai mati. Tapi Tuhan nggak bisa diduakan. Yahweh adalah Allah yang cemburu. Nah, Tuhan, Yahweh, pencipta kita, menciptakan manusia itu seperti gambar dan rupanya. Kalau Tuhan cemburuan, Tuhan hatinya tidak bisa berbagi. Hati manusia juga nggak bisa berbagi. Karena kita diciptakan seperti Tuhan. Ya bukan? Makanya jangan sekalipun ya merasa kita lebih mampu dari Tuhan. Oh Tuhan nggak bisa, oh aku bisa. Ya seperti saudara kita mengatakan, saudara sepupu kita ya yang mengatakan, oh istri boleh 4 karena aku bisa berbagi dengan adil. Gak bisa, karena Tuhan menciptakan kita seperti dirinya. Hatinya itu nggak bisa berbagi. Makanya di Matius 6 ayat 24 dan juga ada di Lukas 16, Tuhan bilang apa? Tidak seorang pun, tidak ada seorang pun. Ya, jadi jangan bilang merasa istimewa bisa gitu ya. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia dapat setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Tidak bisa ada dua tuan di dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan menciptakan kita seperti dirinya. Dan Tuhan itu cemburu, kita juga cemburu. Ya, nah, jangan engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Sekali lagi Tuhan ingetin, 2 kali Tuhan bilang, jangan bikin perjanjian. 2 kali loh diingetin. Ya, Tuhan tahu kecenderungan hati manusia dan Tuhan tahu iblis ya manfaatin itu, ya memanfaatkan segala hal untuk jatuhin umat Tuhan. Ya, jadi jangan biarkan dan jangan anggap enteng dosa. Ingat, mulai dari panca indera aja udah bisa jadi sensasi. Sensasi bisa jadi sensualitas dan itu menjadi jerat. Begitu kita kecemplung di dalam seksualitas, kita melakukan berzinahan, masuk addiction langsung. Kita akan mengulangi lagi, begitu sekali nonton film porno, masuk lagi, terus berulang, menjadi jerat, dan lama-lama menjadi addiction. Ya, kita mulai dari makan bersama. Lama-lama ikut mempersembahkan korban karena sungkan. Kemudian ikut berzina, ikut menyembah berhala terus ya. Nah, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzina dan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk anak-anakmu laki-laki untuk berzina dan mengikuti Allah mereka. Jadi dimulai dengan bergaul, kemudian terpikat, lalu berkompromi dan terjerat. Ya, begitu terjerat, ingat sifat dosa langsung menular, berlipat ganda dengan cepat, berakumulasi. Dan Tuhan bilang, jangan kau buat Allah tuangan. Ingat ya, kau baru bikin lembu emas itu ya, mau minum lagi. Ya, nah, ilah sesembahan palsu yang kelihatan. Kau suka bikin Allah tuangan kan? Karena itu menjadi buah hatimu, ya kelihatan. Terus bisa kau atur-atur, taruh di sini, taruh di situ. Engkau bisa atur dan engkau kuasai sesukamu. Engkau mau punya Allah yang engkau bisa atur, bukan? Allah kita nggak bisa diatur. Tuhan nggak bisa diatur, nggak bisa dibatasi. Ya, itu yang kita suka. Nah, lalu ayat 18. Nah, ini Tuhan kasih peringatan langsung nih. Hari raya roti tidak beragi harus kau pelihara. Jadi dari bicara tentang budaya pagan nih, diingetin jangan. Sekarang Tuhan masuk ke sini, langsung katakan hari raya roti tidak beragi harus kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu ditetapkan pada bulan Abib. Sebab pada bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Hari raya roti tidak beragi itu adalah hari raya pertama yang Tuhan perintahkan. Pertanyaannya mengapa? Kok enggak Passover gitu ya? Hari raya roti tidak beragi dulu. Hari raya roti tidak beragi itu adalah hari raya yang harus diperingati setelah Passover ya, setelah ditebus. Saya nggak bilang Paskah ya, karena dalam bahasa Indonesia Paskah itu ada 2 pengertian. Ya, ini kita mau bilang adalah Passover ya, bukan ini adalah Paskahnya orang Yahudi.
Jadi bukan Easter, bukan yang merayakan pakai telur gitu ya. Nah, setelah kita ditebus dan diselamatkan dari Mesir, Passover, Tuhan mau hidup umat itu kudus. Makanya Tuhan bilang, kamu udah diselamatin, nggak boleh bawa ragi yang lama. Adonan lamamu tuh buang, bikin roti baru, nggak pakai ragi. Ya, jadi buang ragi lamamu itu, simbol dosa, terpisah dari kehidupan lama, bebas dari segala macam perbudakan. Dan Tuhan bilang lakukan 7 hari. 7 adalah lambang kesempurnaan waktu. Artinya Tuhan menuntut umat yang sudah diselamatkan harus hidup kudus selamanya. Jadi bukan hanya 7 hari doang ya. Jadi aplikasi dalam hidup Kristiani kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita harus jaga kekudusan hidup kita itu tidak ikut dengan nilai-nilai dunia, jangan kejar-kejar kekasih-kekasih Gomer itu lagi, tetapi hidup dalam standar kekudusan Tuhan, hidup di dalam rumah Tuhan dengan aturan Tuhan sepanjang hidup. 7 hari, lambang kesempurnaan waktu ya, menciptakan budaya hidup Kristiani yang kudus sebagai budaya tandingan yang berbeda dari budaya dunia. Ya, jadi kita tidak boleh menyatu dengan menciptakan budaya. Nah, segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu dan atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keldai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Sebab setiap anak yang sulung dari anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Setelah hidup kudus, yang Tuhan minta adalah berikan buah sulung. Ya, kalau engkau berani berikan buah sulung, itu adalah ujian kepatuhan, ujian ketulusan, ujian kerendahan hati. Berani nggak kasih buah sulung? Ya, kalau kita berani kasih buah sulung, artinya kita akui bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas hidupku. Ini anakku kukasih, umatnya. Ya, Tuhan itu di atas segala-galanya. Itu pengakuan kita. Dan kita mengakui Tuhan, Engkau pemilik hidupku. Tuhan yang memberkati dengan setiap pembuahan. Ini anak sulungku, kukasih pada Tuhan, kutebus. Ya, karena belum tentu bisa punya anak kedua loh. Ya, demikian juga binatang. Belum tentu, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu pemilik hidup, kita kasih anak pertama ini. Ya, karena kita percaya dia pemilik hidup. Terus kita memprioritaskan Tuhan dan mendahulukan hak Tuhan. Dan yang kedua Tuhan bilang jangan menghadapku dengan tangan hampa. Menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa, artinya kita harus datang tuh selalu kasih sama Tuhan. Apa Tuhan itu matre gitu minta-minta sama kita? Enggak, ini adalah ujian. Ya, Tuhan bilang mesti datang kasih Tuhan. Itu menunjukkan ya, kalau kita sadar itu nunjukin kita ngerti bahwa semua itu Tuhan yang punya. Tuhan itu cuma menguji kita. Ya, jadi kalau kita kasih, artinya kita tuh tahu diri. Kita memberi kepada si pemilik, menunjukkan kita hormat yang sangat mendalam pada si pemilik. Ya, kita menunjukkan ketulusan dan hati yang mengucap syukur atas Tuhan yang kasih sama kita dulu. Jadi kita kayak kembaliin gitu. Jadi Tuhan bilang jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Itu adalah sebuah ujian, bukan karena Tuhan matre. Ya, karena Tuhan mau menguji engkau. Sadar nggak loh, gue yang punya, lu gue pinjemin, begitu. Mau balikin nggak sama gue? Nah itu yang Tuhan mau bilang. Itu yang kita harus sadar. Ya, 6 hari lamanya engkau bekerja, pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan pada musim membajak, musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Ya, Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaan pada hari ke-6. Hari ke-7 Sabat, Tuhan berhenti bekerja. Berhenti bekerja artinya nggak istirahat. Bukannya tidak melakukan apa-apa ya. Hari ke-7 ditujukan dan didedikasikan Tuhan sebagai hari penuh sukacita untuk berelasi dan mendatangkan kebaikan untuk manusia. Namun orang Yahudi kemudian nih terjebak ya, menangkapnya itu bahwa hari ke-7 kita tidak boleh, kita harus berhenti bekerja. Artinya, nah dia bikin peraturan nih, tidak boleh bekerja. 1 hari khusus yang dianggap sakral. Kemudian mereka bikin aturan. Ini nggak boleh, karena ini dianggap bekerja.
Oh, yang ini boleh karena dianggap bukan bekerja. Jadi ada aturannya gitu. Muncul berlembar, oh ini boleh, ini nggak boleh. Hidupin lift boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nah peraturan Sabat adalah peraturan yang sangat serius. Pelanggaran peraturan Sabat berarti hukuman mati kalau bagi orang Yahudi. Nah, ini yang ditentang habis-habisan sama Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Ketika Tuhan Yesus dengan sengaja nyembuhin orang lumpuh pada hari Sabat, dan orang-orang Yahudi berusaha menganiaya dia. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada hari Sabat, Bapakku bekerja sampai sekarang. Ini hari Sabat kan, Bapakku kerja sampai sekarang. Aku pun bekerja pada hari ini. Lu mau apa? Kira-kira begitu Tuhan Yesus bilangnya ya. Coba lihat ini ya. Nah, bahkan di Yahudi itu ada lift untuk hari Sabat. Karena hari Sabat itu nggak boleh pencet lift, itu dianggap bekerja. Nah, ngaco gitu ya. Jadi sampai ada seperti itu gitu, bahwa lift ini bekerja secara terus-menerus, tidak dipencet-pencet, dia akan jalan terus dan berhenti di setiap lantai. Jadi supaya engkau tidak melanggar Sabat, pakai lift ini. Dia akan berhenti, lu ikut aja dah. Kan gitu, karena dianggap pencet lift aja bekerja. Ya. Nah, ini saya cepat saja ya. Jadi masih tersedia suatu di Ibrani, Rasul Paulus mengatakan, jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Penulis Ibrani ini mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa Tuhan memaksudkan Sabat sebagai perhentian total di dalam Tuhan dan menikmati kedamaian yang diberikannya kepada dalam hati kita. Bagi orang yang bekerja mencari nafkah untuk sekeluarga, maka berhentilah sekali seminggu. Berhenti untuk mendedikasikan satu hari itu kasih Tuhan, mengingat dan memperbaharui janji dengan Tuhan dalam tubuh yang sudah ditebus dan dibangkitkan. Jadi bukan berhenti bekerja begitu ya. Nah, berhenti dari perbudakan hidup, pekerjaan kita, ikatan diri sendiri, upaya-upaya untuk menjadi orang baik, dan perbuatan-perbuatan dosa. Jadilah merdeka untuk beribadah, menyembah Tuhan sebagai satu-satunya, merdeka untuk hidup bersama Tuhan, memasrahkan diri dan mengizinkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang memimpin hidup kita, bekerja di dalam dan melalui kita setiap hari. Jadi inti Sabat itu adalah berhenti di dalam pekerjaan kita sendiri, kita serahkan sama Tuhan, dan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi Sabat bisa tiap hari nggak? Silakan, harusnya begitu ya. Nah, Tuhan Yesus tidak mau kita tuh terikat dalam peraturan Sabat orang Yahudi, peraturannya ya. Makanya Tuhan Yesus memilih hari bangkitnya hari Minggu. Pencurahan Roh Kudus itu hari Minggu, dan hari Minggu bukan hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu ya. Sengaja, karena Tuhan Yesus mau tabrakin itu aturannya Yahudi itu. Ya. Tuhan tidak mau terikat dengan peraturan Sabat. Jadi Sabat itu harus menjadi bagian dari kehidupan Kristiani yang sejati. Artinya berhenti di dalam Tuhan, bukan peraturan Sabat. Sabatnya, berhentinya yang harus kita pegang. Ya. Jadi hari Minggu bukan hari Sabat. Ini adalah hari untuk merayakan kemerdekaan kita justru di dalam Kristus. Saya loncatin ini. Nah, hari raya 7 minggu, hari raya buah bungaran dari pergantian penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun, segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan Allah Israel. Ada 3 hari raya yang Tuhan tetapkan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, bahkan hari raya aja Tuhan tetapkan. Jadi engkau nggak bisa ikut hari raya dunia begitu ya, berfoya-foya, berhura-hura, enggak. Ini ada 3 hari raya yang Tuhan tetapkan untuk orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi, kita tidak terikat di dalam hari raya ini, tetapi kita ambil esensinya ya. Yang pertama adalah Passover dan hari raya roti tidak beragi itu. Esensinya apa? Ini adalah festival hari raya yang Tuhan bilang, hey, hidup kudus, ya, diingetin kembali 7 hari nggak boleh makan roti nggak beragi, ya, nggak boleh makan roti yang beragi, harus yang tidak beragi. Ini adalah panggilan untuk hidup kudus.
Hari raya yang kedua, hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu itu kita tahu dengan nama Pentakosta, ya. Kita mensyukuri mulainya panen pertama. Nah, di dalam Perjanjian Baru kita lihat ini adalah ucapan syukur untuk pencurahan Roh Kudus atas jemaat yang pertama. Jadi ini panen pertama, pembentukan jemaat Tuhan yang pertama. Ya, lalu hari raya pengumpulan hasil, orang mensyukuri panen. Jadi dimulai dari 7 minggu, kemudian kan tanam terus, panen terus gitu ya, sampai akhir tahun selesai panen. Nah, dalam Perjanjian Baru, dan ini adalah pengharapan kita, adalah ucapan syukur untuk pengharapan orang-orang percaya makin dikumpulkan gitu ya. Pada kemudian kita akan bersama-sama merayakan perkawinan anak domba ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi menghadap kehadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Jadi janji Tuhan bagi umat, kalau engkau menjaga 3 hari raya Tuhan ini, jalani hidup kudus, jadilah bagian dari jemaat Tuhan, dan teruslah berpengharapan sampai akhir nanti kita akan dikumpulkan, akan masuk ke dalam perjamuan perkawinan anak domba itu. 3 ini, ya. Jalani hidup kudus, menjadi bagian dari jemaat Tuhan, dan terus berpengharapan sampai akhir nanti. Tuhan bilang apa? Aku akan pimpin kamu. Aku akan pelihara kamu. Aku akan lindungi kamu dari semua musuhmu. Aku akan memberkati kamu dengan keamanan dan kesejahteraan sepanjang tahun. Semua bangsa ini akan takut dan hormat dengan Tuhan Allah Israel. Dia nggak akan utak-utik kamu punya negeri, ya, karena ada Tuhan Allah Israel di situ. Nah, janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kamu persembahkan dipersembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Apa maksudnya? Yang pertama adalah jangan ada korban sembelihan dipersembahkan dengan sesuatu yang beragi. Artinya persembahan itu tidak boleh dikotori dengan dosa, ya, ragi. Contohnya, persembahan kita itu datang dari hasil pekerjaan yang Tuhan nggak berkenan. Hasil korupsi, hasil kejahatan, dan lain sebagainya. Itu sama seperti kita kasih korban sembelihan, dikasih roti beragi. Itu kejijian di mata Tuhan, ya, persembahan dari hasil pekerjaan yang tidak berkenan. Memberi persembahan dengan maksud-maksud tertentu. Kita kasih persembahan nih supaya dilihat orang. Kita kasih persembahan nih supaya dekat dengan Pak Pendeta. Kita kasih persembahan nih, ada banyak maksud supaya dapat nama dan seterusnya. Itu sama dengan memberikan korban persembahan dengan sesuatu yang beragi, ya. Itu kejijian di mata Tuhan. Memberi tanpa ketulusan, kepaksa sih, gimana ya dilihat orang, sudah kecatat nama apa boleh buat. Nah, itu juga sama, mengotori persembahanmu itu dengan dosa, ya. Memberi kurang dari yang diniatkan. Sudah niat segini tapi dikorupsi lagi gitu kan. Nah, itu sama, memberi korban tapi dengan sesuatu yang beragi. Lalu Tuhan bilang jangan ada korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Artinya tidak boleh ada kelalaian yang menodai persembahan. Contohnya apa? Kita suka kasih persembahan itu terus kemudian lupa, lalai, lupa, atau kita tunda, ntar lupa beneran. Nah, itu namanya kita membiarkan korban itu sampai pagi, ya. Itu adalah dosa. Memberi tanpa kepedulian, kasih aja tiap bulan ini, bodoh amat deh. Nah, nggak peduli, nggak merasa memberi dan nggak merasa apapun gitu. Itu hanya ya sebagai rutinitas, tidak ada hatinya di situ. Itu sama ya, itu merupakan satu kelalaian bagi Tuhan, nggak niat kasihnya. Nah, Tuhan minta apa? Kasih yang terbaik. Jadi bagaimana engkau bisa lupa gitu? Bagaimana engkau bisa nggak peduli? Engkau harus kasih yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu. Harus kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Jangan masak anak kambing dalam susu induknya. Jadi Tuhan tuh menuntut yang terbaik. Dan Tuhan periksa ketulusan hatimu. Ya, persembahan terbaik dari hati yang tulus itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan masak anak kambing dalam susu induknya. Ya, ini bukan masalah resep masakan, ya, tetapi
adalah praktek mistis dari orang-orang Kanaan. Jadi Tuhan bilang jangan melakukan hal-hal mistis, berkompromi pada tradisi seperti yang dilakukan orang-orang Kanaan. Tidak ada itu di jemaat Tuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan semua firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan Israel. Kali ini Tuhan akan memakai, memimpin, mendikte, menginspirasikan Musa yang tulis. Tadinya Tuhan bilang Tuhan yang mau tulis kan? Rupanya Tuhan suruh Musa yang tulis. Ya, Tuhan memakai kali ini tangan Musa untuk menulis. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti, tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Musa sekali lagi dalam hal ini, dia mengalami mujizat Tuhan. Tidak ada orang yang bisa hidup 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum. Tapi Musa mengalaminya. Kebahagiaannya, kesempurnaannya ketemu Tuhan itu membuat sebuah mujizat yang terjadi di dalam hidupnya. Dia bisa survive 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, nggak lemes gitu ya. Dan Musa menulis segala perkataan Tuhan. Saya membayangkan gitu, saya ngobrol sama suami saya dan suami saya bilang begini, nah Tuhan ini nih koreksi tuh semua ejaan Musa yang salah itu salah tuh, nggak begitu maksudnya dan seterusnya. Jadi mereka bercakap-cakap 40 hari. Indah ya, bagaimana sedemikian dekat dan sedemikian akrabnya mereka untuk bisa berkomunikasi, dan Tuhan menyatakan isi hatinya sampai Musa tuh nggak salah dalam menulis begitu. Nah, kali ini jadi Musa tidak hanya mendengar Tuhan, dia telah lihat Tuhan. Dan sekarang Musa tulis firman Tuhan. Waduh, ini kalau udah nancep cep ini ya. Udah dengar, udah lihat, dan menuliskan firman Tuhan. Nah, jadi ketika turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum itu ada di tangan Musa. Dan ketika dia turun dari gunung itu, dia tidak menyadari kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya, semakin dekat, semakin intens Musa bergaul dengan Tuhan, semakin Tuhan mempercayai dan melibatkan Musa di dalam pekerjaannya. Jadi kalau kita sekarang ya, kita bilang ya, aduh saat teduh lama amat ya, ngapain aja ya, 5 menit kelar gitu ya, 10 menit kelar, saat teduh setengah jam ngapain gitu. Terus kalau doa ngapain lama-lama, kalau kita baca firman ngapain lama-lama. Sekarang saya tantang, semakin kita dekat dan semakin kita intens bergaul sama Tuhan, Tuhan akan bukakan, Tuhan akan percayai satu pekerjaan. Tuhan akan libatin lebih banyak lagi, lebih intens lagi. Dan sadar nggak sadar, ya, saya pribadi mengalami, sadar nggak sadar, lama-lama menjadi full timer begitu untuk Tuhan. Wajah Musa bercahaya, memancarkan kemuliaan Tuhan. Wah, makin dekat memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, ini bukti langsung ya. Jadi ketika orang Israel lihat nih, mereka lihat, percaya Musa ini pasti bertemu muka dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu nggak bisa dihindari. Ya, ketika Tuhan ketemu sama kita, nggak bisa dihindari, mengalir melalui orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Orang yang melihatnya juga tahu tentang hal itu. Jadi ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit wajahnya bercahaya, takut mereka mendekati dia. Tapi Musa panggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai bicara dengan mereka, diselubungkan mukanya kembali. Ya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan di kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan, ditanggalkannya selubung itu. Sampai kemudian dia nanti keluar lagi, dan waktu ia keluar disampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Dan orang Israel melihat wajah Musa bercahaya. Kemudian Musa akan menyelubungi wajahnya kembali, sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara kepada Tuhan.
2 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus menulis begini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi Rasul Paulus itu mengatakan Tuhan itu merindukan kita. Jadi ketika hatimu berbalik kepada Tuhan, engkau mau tinggalkan kekasih-kekasihmu itu, engkau balik, engkau menyesal, engkau bertobat, engkau kembali ke suamimu, ya, engkau kembali kepada Tuhan, maka selubungmu itu akan diambil daripadamu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kalau engkau mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan kasih kemerdekaan itu. Tidak ada satu ikatan apapun yang bisa mengikat engkau. Minggu lalu saya dikasih sebuah video dari Breakthrough, ya, pelayanan orang-orang yang rehabilitasi untuk orang-orang narkoba yang ada di Sentul. Di situ saya menyaksikan beberapa orang yang menyaksikan Tuhan gitu, ya, dan mereka mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan. Nah, ayat ini berbicara itu. Kalau engkau berbalik kepada Tuhan, Tuhan itu roh, dan di mana ada roh Tuhan itu memerdekakan engkau. Nggak ada lagi jerat, nggak ada lagi bisa kita tuh tetap terikat di dalam dosa kita, karena roh Tuhan itu mengalir, roh Tuhan itu hidup, nggak ada yang bisa mengikat kita lagi. Ya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan itu dengan muka yang tidak lagi terselubung, dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Melihat Tuhan itu adalah keinginan semua kita, kan? Kita ingin lihat Tuhan, bukan? Tapi Tuhan kita nggak terlihat. Tuhan kita adalah roh, nggak bisa dilihat. Ya. Nah, makanya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengar dan renungkan firman Tuhan, roh Tuhan itu ada padanya. Kita merdeka 100% menjadi milik Tuhan. Nah, ketika kita menjadi milik Tuhan, ketika roh itu ada di dalam kita, hidup kita ini tidak bisa tidak akan tertransformasi. Ya, sehingga orang-orang dapat lihat sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar dari dalam diri kita. Nggak bisa enggak lagi. Kalau kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil, itu Tuhan udah bilang. Ya, karena Tuhan itu roh, dan di dalam roh itu ada kemerdekaan, dan kita tuh merdeka. Dan ketika kita merdeka, kita mengalirkan kemuliaan Tuhan itu. Dan tubuh kita ini, hidup kita ini menjadi menarik orang. Jadi orang-orang yang mencari Tuhan, setiap orang mencari Tuhan, ada kekosongan gede dalam hidup ini, dalam jiwa kita ini. Nah, anak-anak Tuhan yang sudah memancarkan kemuliaan Tuhan, ini menarik orang-orang yang datang mencari Tuhan. Karena orang bisa lihat Tuhan, ya, dan kemuliaan Tuhan itu terpancar dari hidup mereka. Terlihat dengan jelas. Haleluya. Jadi saya menutup sesi ini dengan saya ingatkan kembali ayat ini, ya, Ibrani 11:27. Dengan iman Musa telah meninggalkan Mesir. Ya, si Musa yang si petak lidah itu, dia ikut Tuhan. Ya, dia mau. Dia meninggalkan Mesir tanpa takut akan murka Firaun. Dan si Musa ini tetap teguh bertahan. Dia bisa teguh bertahan karena apa? Karena dia berbalik dan selubungnya dibuka dan Musa melihat dia yang tidak terlihat. Kita merindukan kehidupan yang sama. Kita ingin punya iman seperti Musa. Dan kita ingin suatu waktu nanti bertemu muka dengan Tuhan kita. Mari saya ajak kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Saya ajak kita menundukkan kepala kita. Mari kita menarik nafas dalam-dalam. Kita hening sejenak. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa.
Kami datang dengan tangan terbuka dan hati kami yang bersujud di hadapan Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan bukakan kepada kami di malam ini. Dalam doa ini, kami memohon ya Bapa, agar Engkau mau menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kami untuk tetap ada di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus, yang sudah mati, menebus dan menyelamatkan kami. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, anugerahkan kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengenali dan memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih setia-Mu. Sekalipun kasih setia-Mu itu tidak dapat kami mengerti, karena melampaui akal dan pikiran kami. Ya Bapa, pimpinlah kami, dan arahkan pandangan kami hanya tertuju kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga dengan penuh semangat dan bersungguh hati, kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kami lakukan. Yang melaluinya, hidup kami dapat memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dan kami berseru ya Tuhan, dengarkan doa kami. Yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Buat minggu depan, Bapak Ibu, kalau bisa tolong baca ya, Keluaran 35 sampai 40. 35 sampai 40, iya. 35 sampai 40 ya, supaya karena minggu depan kita pasti akan banyak bahasnya. Jadi ini kebanyakan pengulangan, jadi nanti Bapak Ibu tolong baca 5 pasal ini. Nanti kita akan coba mencari summary-nya bersama-sama. Gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik.